Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi Samblek, orang yang tidak punya apa-apa karena segalanya hanya Allah yang punya. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas masalah bambu unik. Karena dari pertanyaan dulur Samblek yang ada di luaran sana, ada yang bertanya begini, saya mendapatkan bambu unik, maksudnya setelah 1 bulan di rumah saya kok keriput. Nah, gimana cara mengatasinya? Kita akan bahas. Bagi yang baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah mengganti rezeki yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan tentunya lebih berkah lagi. Amin, amin, amin. Oke, simak terus. Cakep. Siro elingo marang Allah lan Rasul. Nah, ini kita membahas masalah bambu unik lagi ya, yaitu kemarin itu ada pertanyaan banyak sebenarnya dari dulur Samblek yang ada di luaran sana, itu bertanya gini, saya bolang baru 2 minggu bambu unik saya kok keriput. Nah ya, ada lagi yang bertanya begini, bambu saya kok dipakai rumah semut. Nah, ini pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, bambu saya dimakan nonor. Ada nonor itu hewan kecil-kecil, memang dia hewan pemakan kayu atau bambu ya. Nah, itu yang saya akan tanggapi 3 ini. Oke, saya bahas yang pertama dulu. Kenapa kok bambu itu keriput? Nah ya, berarti bagi saya menurut pengalaman saya aja ya, berarti saat bolang pengambilan bambunya ini terlalu mudah ya, makanya kisut biasanya. Nah, atau gini, bambu ini semi tua, memang udah semi tua, belum, tapi nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. Nah, itu terlalu dijemur biasanya. Nah, itu akan merusak bentuk dari keunikan itu sendiri. Akhirnya kisut, keriput ya, keriput. Nah, itu yang pertama. Makanya saran saya, saat bolang kita di alam, jika menemukan masih muda ya, saya sering kok di video-video saya sering saya pakai tabungan. Nah, seperti itu artinya masih muda. Nah, itu saat muda saya tutupin pakai apa, rayutan atau apa, supaya tidak diambil pembolang lain. Tapi jika sudah diambil oleh pembolang lain, anggap itu bukan rezeki kita. Itu aja, nggak usah repot-repot. Berarti itu rezekinya pembolang lain. Nah, itu bagi saya seperti itu. Nah, oke, menanggapi yang kedua, bambu saya kok dipakai rumah semut, gimana cara ngatasinya? Gampang juga. Satu, biasanya saya pakai kapur barus ya, yang ada lubang-lubangnya itu saya pakaiin kapur barus, atau ada kapur semut bolehlah, tapi kapur semut itu kita gerus, kita tabur-taburkan ya kalau bisa. Biasanya ada lubang biasanya seperti ini. Nah, seperti ini dipakai sarang semut biasanya ya, seperti ini pakai sarang semut. Nah, itu kita tabur-taburkan aja kapur semut itu, insya Allah jauh lah semut dari itu. Atau kita pernis kalian ya, kita pernis. Bagi yang suka yang kinclong-kinclong, kita pernis, insya Allah sudah tidak ditempati oleh semut ya. Nah,
Yang saya contohkan yang pertama tadi ya, ambil saat tua. Nah seperti ini saya ambil saat tua ya. Ini saya ambil saat tua. Kalau bambu ini dari bambu kuning, tapi memang pada dasarnya bambu kuning udah tua. Akhirnya dia tidak kinclong lagi ya, batang-batangnya tidak kinclong lagi. Nah ini menandakan dia udah tua ya. Ini tidak akan kisut kalau ini. Nah yang ketiga ya, supaya tidak dimakan nonor katanya. Nonor itu penyakitnya kayu. Jadi di rumah kita aja banyak nonor-nonor tuh ya. Nah saat kita mendapatkan bambu unik, caranya aja. Saat kita mendapatkan bambu unik ya, biasanya saya rendam dulu di air ya. Airnya saya campur sama pupuk tanaman. Ini menyebutkan merek apa enggak ya? ZA urea seperti itu ya. ZA urea, pupuk pertanian yang biasanya putih-putih atau setengah-setengah semi kemerahan itu. Nah itu kita taburkan di air dan kita rendam bambunya ya. Insya Allah dengan begitu ya, sehari 2 hari aja lah. Insya Allah dengan begitu tidak akan dimakan oleh nonor ya, tidak akan dimakan oleh penyakitnya bambu. Ada tuh bambu itu kelihatan utuh kadang ya, tahu-tahu kita pegang krepes karena sudah di dalamnya sudah dimakan nonor, habis dimakan nonor ya. Nah itu cara mengatasinya memakai pupuk ya, cara memakai pupuk. Nah ini tambahan aja, jika kita pengen bambu unik kita tidak membosankan saat kita pandang ya, ini saat kita pandang biar tidak membosankan. Bahkan saat ada tamu ke rumah kita melihat barang kita, wih mantap koleksinya. Nah supaya lebih terpukau lagi, nah itu kita cari bambu unik yang uniknya itu lebih dari lebih dari perkiraan kita ya, bukan tuh. Tapi ini kurang apa ya? Kalau ini orang-orang yang lain lihat biasa aja, banyak kok di sana. Cari yang nggak banyak orang lihat. Nah ini, nah seperti ini saya contohkan aja. Nih, ini dari pangkalnya dari sini nih. Ini pangkal utama, camplang utamanya ya dari atas ini. Itu dia melewati 2 ruas. Nah, melewati 2 ruas. Nah, dengan begitu orang yang melihat, wow gitu. Ini lubang kok ini. Ini nggak tumbuh yang sini nih. Nah, ini nggak tumbuh ini. Yang gelangan cumpreng yang ini tidak tumbuh camplang ya. Nah, akhirnya dia yang tumbuh camplang yang di atas ini. Coba saya perlihatkan. Nah, ini. Yang tumbuh camplang yang ini dia muter. Nah, ini seumpama orang yang nggak ngerti bambu unik aja lihat, kok aneh. Nah itu dari situ supaya lebih memukau ya. Contoh kalau saya mengumpulkan sering mendapat itu apa ya namanya, belalai gajah ya. Belalai gajah aja saya kumpulkan, mulai dari belalai gajah yang nunggal, mulai belalai gajah semampir, mulai belalai gajah Ngalap Sari, mulai belalai gajah Songgolangit, itu saya jejer-jejer ya. Saya jejer-jejer, memang saya niat saya jejer-jejer supaya orang lihat juga, wow gitu. Seperti itu ya, kita harus mencari yang lebih wow pokoknya. Dan ingat, bagi yang pertama tadi itu kita nyari bambu yang benar-benar batang tua. Walaupun camplang pun cari yang sudah tua biar tidak tidak keriput. Oke, cukup sekian tips pendek dari saya. Itu hanya tips pendek ya, tips pendek. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanyalah wayang yang selalu bertepatan dengan salah dan kurang. Karena yang maha benar dan yang maha lebih
hanyalah yang kuasa. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bablas welas selawase. Tetep eling lan waspodo. Eling marang pangeran, waspodo marang tumindakmu. Oke, siap. Tindakan kita semua harus kita jaga. Tutur kata kita semua harus kita jaga. Apapun lah itu, hati kita juga kita harus jaga. Kita keseimbangkan kestabilan hidup terhadap sesama makhluk lain dan sesama manusia juga. Oke, akhir kalam. Cakep.